Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Iya Ibu Pak, bisa. sudah bergabung, Ibu. Nah, Recording in Ibu, progress. Silakan Pak Rizal, kita mulai. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dapat mengikuti acara pembukaan pelaksanaan penyelenggaraan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural Jabatan Fungsional Bidang Pertanian tahun 5. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Dr. Ida Widi Arsanti SPMP. Selamat pagi Ibu, salam sehat Bu. Baik, yang terhormat Ibu Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Dr. Insinyur Siti Munipa MSI. Selamat pagi Ibu atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian, Ibu Indri Fitriani SHMAP. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Indri. Selamat pagi Pak Riza, dilanjut Pak. Baik. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. Yang saya hormati perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang saya hormati perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Yang saya hormati juga yang mewakili Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Dan juga yang saya hormati Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian. Yang saya hormati perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang mewakili Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang mewakili Ibu Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Bapak dan Ibu Kepala BKD, BKPP, BKPSDM, atau Kepala Dinas yang membidangi pertanian Provinsi Kabupaten Kota, Bapak dan Ibu para asesor dan juga panitia penyelenggara uji kompetensi manajerial dan sosial kultural Jabatan Fungsional Bidang Pertanian tahun 2025. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diperkenankan dapat bertemu di melalui Zoom meeting ini dalam acara pembukaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural Jabatan Fungsional Bidang Pertanian tahun 2025. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin sebelum kita memulai acara pembukaan agar kegiatan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma. Bagian daripada proses untuk hasil uji kompetensi ya CAT dan pelaksanaan uji kompetensi wawancara yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian. Tahapan selanjutnya adalah Bapak dan Ibu akan melakukan uji kompetensi teknis yang akan dilakukan di unit kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Namun, pada hari ini kita akan melakukan juga penyelenggaraan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural JF bidang pertanian tahun 2025. Hal ini adalah bagian atau satu kesatuan di mana Bapak dan Ibu akan melakukan proses-proses itu semua di dalam rangka Bapak dan Ibu akan melalui akan
mengikuti proses ini untuk menaikkan jenjang jabatan. Dari informasi yang saya dapat akan menaikkan jenjang jabatan dari muda ke muda. Bapak dan Ibu, Ibu Kepala Badan yang saya hormati, perlu kami laporkan bahwa rencana kegiatan uji kompetensi manajemen sosial kultural JF Bidang Pertanian tahun 2025 ini akan diikuti kurang lebih 410 orang, di mana masing-masing adalah pengawas putu pakan sebanyak 3 orang, pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 7 orang, pengawas bibit sebanyak 12 orang, pengawas alat dan mesin pertanian sebanyak 11 orang, penyuluh pertanian ini paling dominan Ibu Kepala Badan sebanyak 316 orang, pengawas benih tanaman sebanyak 9 orang, pengendali organisme pengganggu tumbuhan sebanyak 19 orang, dan juga pejabat fungsional medik veteriner sebanyak 33 orang. Jadi secara total berjumlah 410 orang. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan uji kompetensi JF Manajemen dan Sosial Kultural ini kami akan laksanakan pada periode tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan 4 September 2025. Hal ini disebabkan karena bahwa untuk kegiatan jabatan fungsional bagi penyuluh pertanian itu memang rentang waktu yang cukup panjang. Untuk menyingkat waktu, Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Kepala Badan, mohon kiranya Ibu Kepala Pusat eh, Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian untuk melaporkan rencana pelaksanaan kegiatan ini. Kepada Ibu Indri, kami persilakan. Penilaian kompetensi di Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian. Izin Ibu Kepala Badan, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Sekretaris Badan PPSDM atau yang mewakili, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian atau yang mewakili, para Sekretaris Ditjen, Kepala Pusat PVT, para pengampu jabatan fungsional bidang pertanian lingkup Kementan atau yang mewakili sebagai pendamping pada agenda uji kompetensi ini, para pimpinan BKD atau yang mewakili para peserta uji kompetensi jabatan fungsional bidang pertanian dan para asesor serta fasilitator penyelenggara uji kompetensi. Baik, izin Ibu Kepala Badan dan Bapak Ibu sekalian, kami melaporkan beberapa hal yang terkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural Jabatan Fungsional Bidang Pertanian di pagi hari ini. Kiranya tadi Pak Riza sudah menyampaikan beberapa informasi dan tentunya izin kami juga menambahkan beberapa informasi mengenai agenda di pagi hari ini. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saat ini untuk partisipan ini sudah cukup banyak Ibu, sudah 386 partisipan yang hadir karena memang izin di pagi hari ini bersamaan juga dengan agenda yang masih dilaksanakan yaitu uji kompetensi teknis. Jadi ada beberapa peserta yang memang bersamaan jadwalnya di pagi hari ini masih mengikuti uji kompetensi teknis sehingga tidak bisa hadir secara langsung di dalam agenda pagi hari ini, namun sudah absen dan sudah menyampaikan izin Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin Ibu Kepala Badan sekali lagi bahwa arah kebijakan penilaian kompetensi ASN dalam penyelenggaraan meritokrasi ini diukur melalui kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas. Dan guna menyediakan profil kompetensi individu yang terukur dan berbasis data serta mendukung pelaksanaan kompetensi based human resources management dalam aspek rekrutmen, mutasi, dan pengembangan pegawai, ini perlu dilaksanakan uji kompetensi khususnya dalam kenaikan jenjang jabatan fungsional dan khusus untuk periode ini adalah jenjang jabatan fungsional dari muda ke madya. Nah, untuk uji kompetensi pada jenjang fungsional madya ini termasuk dalam klaster pada level 4 dan ini selevel dengan jabatan pimpinan tinggi pratama sedianya. Jadi kiranya memang perlu ada uji kompetensi khusus yang dilaksanakan dan berdasarkan Perban BKN nomor 26 2019 pada pasal 20 khususnya bahwa penilaian kompetensi jenjang fungsional madya ini dilakukan dengan metode sedang
dengan metode assessment center yang menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sedang. Tes psikologi dan ditambah paling kurang 2 simulasi tingkat sedang. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi beberapa batch pada teknis pelaksanaannya, Ibu, atau kelompok secara daring maupun fungsional ditantang untuk bisa menghadapi menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekitar kita, dan kesemuanya itu tentu saja merupakan perwujudan dari kompetensi yang dari masa ke masa kita tingkatkan dan kemudian juga kita berikan pengakuan. Kita semua mengakui bahwa tantangan pembangunan pertanian saat ini dan ke depan cukup kompleks, rekan-rekan semuanya ya, di mana kita dihadapkan pada berbagai macam isu ketahanan pangan, swasembada pangan yang harus dicapai karena merupakan arahan dari Bapak Presiden kita, sehingga tentu saja saat ini ada Impres nomor 3 tahun 2025, di mana para penyuluh kita diminta untuk fokus dalam upaya-upaya atau kegiatan akselerasi swasembada pangan. Di samping itu juga kita menghadapi berbagai macam kondisi perubahan iklim yang cukup ekstrim, kekeringan berkepanjangan, kemudian juga banjir di beberapa daerah dan lainnya, yang tentu saja ini akan mengganggu kondisi pertanaman yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia, sehingga tentu saja kita harus bisa adaptif terhadap perubahan iklim tersebut. Transformasi digital, kemudian juga adanya kondisi ketidakstabilan politik peperangan di beberapa negara. Ini juga merupakan salah satu hal yang banyak kita lihat mengancam ketahanan pangan di negara tersebut, dan kemudian juga mungkin akan berimbas pada kondisi perekonomian dan ketahanan pangan global. Nah, tentu saja kita semua sebagai masyarakat Indonesia berupaya di mana Indonesia saat ini cukup stabil dalam konteks ketahanan dan konteks ketahanan pangan, dalam konteks ketahanan geopolitik, dan kondisi tersebut tentu saja akan semakin baik ke depan, dan kita sebagai pelaku-pelaku pertanian ya terkait dengan ketahanan pangan tentunya ini dituntut untuk kemudian bisa lebih kuat lagi dalam melakukan pemberdayaan aktor-aktor pertanian seperti petani, masyarakat, dan lainnya. Nah, tentu saja ASN tidak hanya bekerja secara administratif saja, namun juga mampu untuk menjadi penggerak perubahan di lapangan ya, agent of change. Dan dalam konteks ini dibutuhkanlah kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, untuk kemudian bisa empati dan mengetahui serta memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan manajemen dan sosial kultural yang ada di lapangan. Kenaikan jabatan Bapak Ibu semuanya yang memang sudah kita tunggu-tunggu semuanya ya dalam periode tertentu, terutama kita semua sebagai ASN, sebetulnya bukan hanya sekedar pengakuan formal, namun pada bagaimana kita melihat substansi, kompetensi, refleksi dari pencapaian, dedikasi, kesiapan untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks lagi ke depan. Dalam konteks ASN fungsional ini tentu saja kita semua harus mengetahui tidak hanya teknis pertanian, tapi juga manajerial dan sosial kultural, karena ini akan menjadi kunci bagi Bapak Ibu semuanya untuk menjadi agent of change, kemudian bisa menjadi pelopor untuk mendorong pertanian yang berkelanjutan, inklusif, modern, kemudian juga profesional, serta tentu saja adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, yang seringkali perubahan tersebut tidak kita duga sebelumnya. Uji kompetensi ini bukan serta-merta tentu saja sebagai proses administratif. Artinya ketika sudah ujian, ada penilaian, kemudian lulus atau tidak lulus seperti itu ya. Namun juga merupakan bagian dari proses pembinaan karir, pengembangan kapasitas aparatur, yang juga merupakan bagian dari strategi pengembangan SDM aparatur secara berkelanjutan. Kita tentu saja ingin memastikan melalui uji kompetensi ini bahwa memang jabatan fungsional, terutama media ya yang akan diemban oleh Bapak Ibu semuanya ini, memang Bapak dan Ibu layak, memang Bapak dan Ibu berada pada kategori tersebut ya, sehingga tentu saja kita berharap bahwa jabatan fungsional tersebut diisi oleh individu-individu yang tidak hanya kompeten, juga berintegritas, berjiwa kepemimpinan, dan memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan publik yang tinggi.
karena kita sebagai ASN berakhlak ya, tentu saja tugas utamanya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Walaupun tadi Ibu Kapus Bintan, Kepala Pusat Penilaian dan Ukur Kompetensi menyampaikan bahwa waktu untuk melakukan uji kom ini bervariasi, ada yang singkat, bahkan ada yang cukup lama. Untuk para penilai ini cukup lama ya, mungkin karena jumlahnya cukup banyak. Bisa lihat penyuluh pertanian 300 personil ya mengikuti ujian pada hari ini, pada periode ini, dan saya sangat berharap tidak ada lagi penyuluh pertanian yang tertinggal dalam melakukan ujian ini, karena dalam beberapa kesempatan saya berkunjung ke lapangan, kemudian juga bertatap muka dengan para penyuluh. Uji kompetensi ini ditunggu-tunggu Bapak Ibu semua ya oleh rekan-rekan penyuluh, sehingga kemudian bisa meningkatkan jabatan atau jenjang fungsionalnya. Nah, tentu saja karena ini memang sudah hal yang ditunggu-tunggu, saya sangat berharap jangan disia-siakan kesempatannya, kemudian sungguh-sungguh menjunjung tinggi profesionalisme serta menjadikannya sebagai momentum refleksi dan peningkatan diri ya, karena ini penting. Pengakuan terhadap satu standar itu juga harus dilakukan, sehingga memang uji kom ini mutlak untuk diperlukan Bapak Ibu semuanya dapat diakui untuk menduduki jenjang jabatan tertentu. Proses ini saya harapkan bisa dijadikan sebagai bagian dari perjalanan karir dan pengabdian Bapak Ibu semuanya kepada bangsa dan negara ya, karena dengan adanya uji kom ini juga ada pengakuan dari negara terhadap kompetensi Bapak Ibu semuanya. Tentu saja Bapak dan Ibu semuanya akan merasa bangga bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini, apa yang sudah diperbuat, dan tentu saja tantangan-tantangan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang ini diakui dan kemudian menjadi diberikan penghargaan layak untuk kemudian menduduki jenjang jabatan tertentu. Dan tentu saja kita semua sebagai insan pertanian ya harus terus mengembangkan kompetensi kita, karena pertanian kita harus menjadi pertanian yang tangguh, kemudian juga harus sustain, berkelanjutan, dan dari masa ke masa harus terus bisa meningkatkan daya saingnya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi pada hari ini, dan semoga kegiatan ini semua berjalan dengan lancar ya Bu Kapus Bintan, kemudian juga memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama kepada rekan-rekan semua yang mengikuti uji kom untuk mengembangkan kapasitasnya, mengembangkan diri sebagai ASN di lingkup atau di bidang pertanian dan juga di Kementerian Pertanian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka uji kompetensi manajerial dan sosial kultural jabatan fungsional bidang pertanian yang diselenggarakan mulai hari ini dan beberapa waktu ke depan secara resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Badan. Dilanjut Pak Riza. Terima kasih banyak Ibu Kepala Badan Penjemputan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Ibu Dr. Insinyur Ida Widi Arsanti SPKMP, yang telah memberikan arahan dan juga sekaligus membuka dan juga memberikan motivasi ke kita semua. Ini adalah kesempatan baik Bapak dan Ibu, tidak akan terulang dua kali barangkali ya. Mudah-mudahan apa yang diarahkan Ibu Kepala Badan tadi menjadi kita emban untuk kita dapat lakukan penyelenggaraan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, baik kami dari panitia penyelenggara maupun Bapak Ibu selaku asesi pada waktunya nanti. Demikian, terima kasih banyak Ibu Kepala Badan yang telah memberikan arahan, Ibu Kapus di sela-sela kesibukan waktu Bapak Ibu-Ibu telah berkesempatan waktu memberikan arahan kepada kami semua. Terima kasih Ibu Kapus. Mohon izin kami untuk melanjutkan Ibu. Terima kasih Pak Riza, Bapak Ibu sekalian. Selamat melaksanakan uji kompetensi. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Mohon maaf bila pada saatnya nanti ada kekurangan dari kami sebagai fasilitator, dan tentunya juga pada saat Bapak Ibu memiliki
kendala atau permasalahan pada pelaksanaannya bisa dengan Pak Riza dan tim, dan kemudian juga para asesor yang siap mendampingi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kapus. Selanjutnya kami serahkan ke Winston untuk melanjutkan acara selanjutnya. Kami persilakan Pak Winston untuk mengatur dan juga menindaklanjuti tentang kegiatan selanjutnya. Kami persilakan Pak Winston. Terima kasih Bapak Rijal, izin Bapak Rijal, Ibu Kapus, Ibu Kepala Badan, kami melanjutkan sesi selanjutnya yaitu sesi psikotes dan simulasi. Jadi di sesi ini nanti peserta dengan nomor urut 1 sampai 18 dan juga 396 sampai dengan 490 kami akan mengarahkan ke breakout room. Nanti di situ asesor akan menjelaskan